katakan, Allah firmankan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wahai jamaah yang hadir, yang di dalam atau yang di luar, camkan ayat Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup, setiap yang bernapas pasti akan mati. Kita semua akan merasakan mati. Mari kita bayangkan bagaimana suatu hari nanti, seandainya ajal telah ditetapkan atas diri kita. Ketika ajal sudah ditetapkan atas diri kita, tidak ada kemampuan bagi kita untuk memohon kepada Allah agar ditunda kematian kita. Dan tidak ada kemampuan atas diri kita untuk menghindar dari kematian. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kita berada, kematian akan mendatangi kita, kematian akan menghampiri kita, kendati pun kita bersembunyi di benteng yang paling tinggi dan kokoh. Kematian pelan atau lambat pasti akan menghampiri kita. Hadir jenak kita membayangkan, seandainya Allah tetapkan kematian atas diri kita, ketahuilah yang namanya syakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Nabi katakan sakitnya sakaratul maut yang paling ringan adalah seperti kita ditusuk-tusuk dengan pedang sebanyak 300 kali. Bayangkan, itu sakaratul maut yang paling ringan. Seakan-akan kita seperti ditusuk dengan pedang sebanyak 300 kali. Bagaimana kalau dalam kehidupan ini kita lalai dengan Allah? Keyakinan kita kepada Allah masih lemah. Masih banyak di antara kita orang-orang yang belum yakin dengan Allah. Banyak orang yang melupakan Allah, banyak orang yang melalaikan Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, tanamkan dalam diri kita keyakinan yang kuat kepada Allah. Dialah zat, dialah nama yang dimana di saat kita meminta akan dikabulkan. Dialah zat, dialah nama di saat kita mohon perlindungan kita aman. Dialah zat, dialah nama di saat kita meminta segala apa yang kita minta akan dikabulkan. Yakinlah Dia yang maha besar. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai ketika sholat. Di saat kita berganti gerakan, kita mengatakan Allahu Akbar, atau kita bertakbir Allahu Akbar. Itu mengajarkan kepada kita Allah itu besar, kita ini kecil. Bumi yang kita tempati ini kecil. Kalau kita belajar yang namanya tata surya alam semesta, buat kalangan remaja, buat kalangan pemuda, kalian yang selalu belajar bagaimana tata surya itu diciptakan, bagaimana alam semesta ini dibentangkan. Planet ini bukan hanya 1, 2, 3. Planet bukan hanya ratusan, tapi miliaran planet Allah ciptakan. Allah atur tata surya dengan begitu rumitnya. Tetapi itu semua adalah kebesaran Allah. Itu menandakan ayat-ayat Allah, tanda kebesaran Allah. Bumi yang kita tempati ini sangat kecil. Artinya sangat mudah Allah mewafatkan kita. Jangan dikira kita bisa menghindar dari kematian. Tata surya, langit, bumi beserta isinya Dia ciptakan, Dia kendalikan. Betapa mudahnya untuk mewafatkan kita malam hari ini. Siapa yang malam ini dapat jaminan bahwa dia masih hidup? Acungkan tangan. Siapa yang malam hari ini dapat jaminan bahwa dia masih hidup? Jaminan esok hari masih hidup. Wahai para jamaah yang berbahagia, bayangkan suatu saat nanti kita akan mati. Kita akan mengalami syakaratul maut yang sangat dahsyat.
Baginda Rasulullah SAW makhluk yang mulia, makhluk yang suci. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita bukan ulama, kita bukan aulia, kita bukan syuhada. Pastinya kita akan lebih sakit, merasakan sakaratul maut. Jangan sampai di saat Allah menghendaki kematian atas diri kita, kita termasuk orang-orang yang menyesal, yang berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaka wa aku minas salihin. Ya Allah, ya Rabb, jangan kau matikan aku sekarang, ya Allah. Jangan kau wafatkan aku, ya Rabb. Jangan kau wafatkan aku. Berikan aku kesempatan sebentar saja, ya Allah, agar aku bisa bersedekah dan agar aku bisa melakukan amal soleh. Penyesalan di saat sakaratul maut tidak berarti. Penyesalan di saat nyawa sudah sampai di kerongkongan sudah tidak berarti. Kalau mau bertobat, saat inilah kita bertobat. Kalau kita mohon ampun, saat inilah kita mohon ampun. Di saat sakaratul maut telah tiba, tidak ada kesempatan bagi kita untuk bertaubat. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah perintahkan kepada kita, bersegeralah menuju ampunan Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah menuju ampunan Allah. Jangan menunda-nunda untuk bertaubat. Ini kesempatan. Di saat kita dibangunkan dari tidur, kita berucap doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu sebuah komitmen, kita berjanji, kita berterima kasih, memuji Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah bangunkan aku dari tidur. Hari ini Kau berikan aku kesempatan lagi untuk hidup. Artinya hari ini Kau berikan aku kesempatan untuk memperbaiki diri aku. Aku berjanji, di saat aku kembali kepadamu, aku siap membawa bekal yang terbaik, yakni bekal takwa. Hadirin jamaah rahimakumullah, bayangkan suatu hari nanti seandainya ajal telah menghampiri diri kita. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan saudara-saudara, bayangkan suatu hari nanti bila saatnya, bila ajal telah menghampiri diri kita, kita akan mengalami yang namanya sakaratul maut, merasakan dahsyatnya sakaratul maut. Setelah kita wafat, bayangkan tubuh kita yang sekarang gagah, tubuh kita yang sekarang kuat, tubuh kita yang sekarang tampan, yang sekarang cantik, apabila tiba saatnya telah tiba nanti, apabila kita telah wafat, tubuh kita ini merasa lemah, tubuh kita sudah tidak berdaya, tubuh kita sudah tidak ada apa-apanya. Kita sudah menjadi jenazah, kita sudah menjadi mayit, kita sudah siap untuk menjadi bangkai. Bayangkan para hadirin, suatu hari nanti kita akan seperti itu. Bayangkan pada suatu hari diri kita yang sekarang ini gagah, bisa melangkah, bisa berjalan, bisa mengambil, bisa memegang, bisa memukul. Suatu hari nanti tubuh ini lelah, tubuh ini tidak berdaya, tubuh ini lemah. Dan pada saat itu orang-orang yang mengasihani kita, orang-orang yang menyayangi kita, mereka akan menangisi diri kita. Suami akan menangisi kita, istri akan menangisi kita, apalagi anak-anak kita yang masih kecil. Ayah, ibu, kita akan merasakan itu. Kita akan ditangisi oleh keluarga kita. Persiapkan bekal yang terbaik ketika menghadap Allah. Kalau bekal yang sudah kita persiapkan adalah bekal takwa, tentunya sakaratul maut akan diringankan oleh Allah. Tidak sedahsyat yang Nabi sabdakan. Karena sakaratul maut tergantung amal perbuatan kita atau iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, di saat tubuh terbujur kaku, kita siap untuk dimandikan. Sekarang kita bisa mandi sendiri, nanti kita akan dimandikan, baju kita akan dibuka oleh para petugasnya.
Dibuka pelan-pelan oleh suami kita, oleh istri kita, oleh keluarga kita. Dibuka pelan-pelan baju ini. Ketika dibuka pelan-pelan, lalu kita siap untuk dimandikan. Bayangkan bahwa satu hari tubuh kita akan dimandikan. Ketika kita dimandikan, tentunya keluarga yang memandikan atau orang lain berhati-hati betul ketika memandikan kita. Karena tubuh kita sudah lemah. Bahkan ada orang yang ketika dimandikan tubuhnya kulitnya terkelupas. Mereka saking hati-hati memandikan. Kita siap-siap untuk dikapankan. Sekarang yang hadir memakai baju yang indah, baju yang mahal, baju yang bermerek. Nanti suatu hari kita semua akan mengalami itu. Kita akan memakai baju yang sama, kain yang sama. Ini kain kapan? Kita akan dibungkus dengan kain kapan? Setelah kita dibungkus dengan kain kapan, lalu kita dimasukkan ke dalam keranda dan digotong oleh orang-orang yang mencintai kita, oleh keluarga kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, untuk disolatkan di Masjid Al-Fatah. Kita akan digotong la ilaha illallah, la ilaha illallah. Keluarga masih menangisi kita, la ilaha illallah. Tibalah kita di Masjid Al-Fatah. Kita disimpan, diletakkan di depan. Kita akan diletakkan posisinya dekat mimbar atau tempat imam. Kita siap disolatkan. Menuju pemakaman. Kalau kita orang yang beriman, kalau kita orang yang berbekal yang terbaik, kita akan berkata, kita akan berucap, ya Allah, percepatlah langkah orang yang mengantar jenazahku, ya Allah. Kalau kita orang yang beriman, kalau kita orang yang membawa bekal yang terbaik, bekal takwa, di saat orang-orang yang menggotong, di saat ada orang-orang yang menggotong jenazah kita akan berkata, kita akan berteriak, ya Allah, percepatlah langkahnya, ya Allah, percepatlah langkahnya, agar aku cepat sampai ke kubur. Karena kata Nabi, al-qabru rawdah min riyadil jannah, al-hubratu min hubarin nar. Kubur